Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap Dewan Juri, perkenalkan saya Madurul Muhajalin akan mempresentasikan tentang perencanaan atau ide bisnis yang kami usung, yaitu berjudul dengan produksi teknologi energi terbarukan sebagai solusi permasalahan listrik dan limbah. Untuk latar belakang ide bisnis yang kami usung, yaitu pertama, energi terbarukan sangat diperlukan oleh manusia karena sumber dayanya tidak terbatas, mudah didapatkan, dan banyak manfaat keunggulannya. Yang kedua, salah satu yang paling utama, manfaat keunggulannya dapat menghasilkan energi listrik, yang hampir seluruh manusia menggunakan energi listrik. Dan yang ketiga, bisnis ini dapat menjadi solusi masalah lingkungan karena limbah sampah, limbah kotoran, maupun yang lainnya. Untuk persoalan dan potensi, persoalan yang kami ambil yaitu tagihan listrik yang tinggi atau mahal di banyak gedung maupun sekolahan maupun rumah pribadi yang menggunakan listrik tinggi. Yang kedua, kesulitannya jangkauan listrik pada tempat-tempat tertentu maupun daerah-daerah tertentu. Yang ketiga yaitu kurang bisanya pengelolaan sampah maupun limbah. Untuk dampak sosial dan ekonomi, bisnis ini membantu mengatasi masalah lingkungan seperti kurang mampu masyarakat dalam mengelola limbah, membantu peningkatan ekonomi masyarakat seperti penghematan tagihan listrik, bahkan mempermudah masyarakat menjangkau listrik sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu berbagai kebutuhan masyarakat akan hal listrik. Dan bahkan bila perusahaan ini bisa besar, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Dan untuk tawaran ide penyelesaian permasalahan, yang pertama, kita akan menyediakan alat pemanfaatan limbah sampah atau kotoran dijadikan berupa energi terbarukan, bisa berupa gas dan lain-lain. Dan untuk yang kedua, alat untuk menghemat tagihan listrik yang tinggi. Yang ketiga, alat untuk teknologi mempermudah mendapatkan listrik. Alat atau teknologi untuk mempermudah mendapatkan listrik. Berikut ini contoh-contoh produk perusahaan kita. Di sini ada panel surya. Panel surya bisa dimanfaatkan untuk tempat yang tidak terjangkau listrik, bahkan juga bisa untuk penghematan listrik digabungkan dengan listrik dari PLN. Dan di sebelahnya ada kincir angin pembangkit listrik. Di sebelahnya ada penampungan limbah sampah kotoran ternak, kotoran manusia, dan kotoran organik lainnya yang nanti dijadikan biogas untuk masak, bahkan bisa untuk pembangkit listrik untuk rumah kecil. Dan yang di sini ada juga penampungan limbah sampah juga. Ini ada panel surya genteng. Ini contoh sedikit produk-produk perusahaan yang akan kita ambil atau yang akan kita produksi, yang kita angkut idenya. Masih banyak lagi dan ini masih bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Seperti mungkin bisa untuk pengairan sawah maupun pengairan kebun dengan listrik, karena biasanya di sawah kebun ada beberapa tempat yang kurang stabil airnya, kadang banyak kadang sedikit. Itu bisa kita stabilkan dengan energi terbarukan, yaitu kita ambil air dari situ, kita tampung ke bak dengan pompa air, ya tentu saja listriknya nanti dari energi terbarukan. Jadi masyarakat tidak perlu menjangkau listrik dari PLN, cukup nanti pasang panel surya maupun kincir pembangkit dan lain-lain. Masih banyak lagi. Terus untuk target pelanggan kita, yaitu yang pertama, tempat yang mengalami tagihan listrik tinggi. Ini ada banyak sekali, sekolahan, universitas, pondok pesantren, perusahaan besar, pabrik industri, rumah pribadi, dan lain-lain. Yang pada dasarnya tempat itu menggunakan listrik tinggi. Dan bahkan di Jogja yang kita tempati ini, sekolah ini adalah tempat pendidikan, yang mana sekolahan ada ribuan, universitas ribuan, pondok pesantren ribuan, perusahaan besar ada banyak, pabrik industri ada banyak, bahkan rumah pribadi juga sangat banyak karena termasuk padat juga penduduknya.
Bahkan hasil riset kami masih sedikit tempat-tempat tersebut yang menggunakan energi terbarukan. Jadi peluang di sini masih sangat besar. Dan yang kedua yaitu tempat yang memiliki limbah atau sampah atau kotoran. Seperti contohnya tempat ternak entah ternak ayam, ternak sapi, ternak apapun itu yang di situ ada kotorannya. Bahkan ada kos-kosan, tempat wisata. Kos-kosan nanti bisa diambil sampah-sampah dari kos-kosan, bisa diambil kotoran manusia bahkan, dan ada tempat wisata, pondok pesantren, sekolah dan lain-lain. Pada dasarnya sama, yaitu yang ada banyak limbah kotoran yang mungkin masih menjadi banyak masalah oleh mereka. Dan yang terakhir target pelanggan yaitu tempat yang perlu listrik. Entah itu tempat itu belum sama sekali terjangkau listrik, atau entah tempat itu sebenarnya terjangkau listrik PLN tapi susah untuk mengambilnya, seperti persawahan. Masa ya harus mengambil kabel dari PLN untuk dibawa ke sana, kan susah, atau menggunakan diesel kan harus mengeluarkan uang untuk untuk bensinnya dan lain-lain. Dan dengan energi terbarukan ini tidak perlu bahan bakar maupun apa itu, cukup beli walaupun agak mahal karena pembuatannya nanti bisa digunakan jangka panjang. Bahkan bisa berani garansi berapa tahun, sampai 5 tahun, 10 tahun insya Allah bisa, karena selagi tidak ada karena bahan yang digunakan bakalnya bahan yang tahan lama dan bahkan tidak akan rusak sebenarnya kalau tidak terjadi suatu hal yang membuatnya rusak. Terus untuk strategi pemasaran, kita memiliki dua strategi pemasaran yaitu online dan offline. Untuk yang online, untuk yang offline ini ada great salesperson, yaitu dengan langsung terjun ke konsumen untuk edukasi menawarkan produk. Kita langsung datang ke tempat-tempat yang potensi bisa ditawarkan, nanti langsung ditawarkan secara langsung. Bahkan kita bisa melobi langsung ke pemerintah, karena seperti yang Pak Jokowi sampaikan, setiap daerah harus ada energi terbarukan, yaitu kalau dari ide Pak Jokowi berupa PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Untuk yang kedua yaitu social media branding, yaitu dengan pemanfaat media sosial seperti Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, WhatsApp dan lain-lain, masih banyak sekali. Dan yang ketiga itu broadcast message, yaitu dengan pembuatan pamflet, brosur dan lain sebagainya. Dan yang terakhir B2B atau B2B collaboration dan SIO, yaitu kerjasama antar pebisnis. Untuk pengembangan potensi, kita bisa mengambil keuntungan dari segi produksi teknologinya, yaitu dengan dijual belikan tadi. Bisa dari segi jasa pemasangannya, yaitu mungkin ada beberapa konsumen yang hanya membeli dan mereka ingin membuat alat sendiri dengan produksi energi terbarukan tersebut, maka kita tidak perlu memberi jasa pemasangan. Tapi kalau ada tempat yang minta kita jasa pemasangan, kita juga bakal menyediakan untuk jasa pemasangannya. Bahkan untuk jasa perawatan, kita juga bakal memberi garansi, dan kalau kerusakan di luar karena garansi, kita juga memberikan service center perawatan untuk produk kita. Target pendapatan perusahaan kami memiliki target keuntungan sebesar 30% setiap produk dan jasa. Jadi ketika kita menjual produk, di situ ada 30% keuntungan untuk perusahaan. Bahkan ketika kita menawarkan jasa pemasangan dan lain-lain, itu nanti akan ada 30% untuk perusahaan. Karena persaingan perusahaan masih sedikit, dan hasil riset kami sekitar 75% masyarakat belum menggunakan energi terbarukan dan belum paham energi terbarukan. Maka kami berani menargetkan penjualan hingga 20 produk dan atau jasa per bulan. Jadi karena di sini masih sedikit yang hasil riset kami, kita mengelilingi daerah-daerah, tempat-tempat di beberapa wilayah, terutama di daerah tempat tinggal kami masih sedikit sekali orang yang menggunakan energi terbarukan ini. Maka ini memiliki peluang sangat besar hingga kita berani menargetkan hingga 20 produk dan jasa per bulan. Jadi jika di total pendapatan bersih perusahaan bisa sehingga 7.200% per tahun dikali pengeluaran. Ini sangat tinggi sekali, bahkan ini bisa kita kembangkan lagi dengan menambah tipe produk dan lain-lain.
memperluas pemasaran, sehingga nanti bisa dari tahun ke tahun perusahaan ini semakin besar pendapatan bersihnya. Tentu saja kita atau saya ini memiliki tim, yaitu yang pertama Ahmadurul Majalin, diri saya sendiri sebagai founder ide bisnis sekaligus ketua tim. Saya berlatar belakang dari Prodi Teknik Elektro Universitas Nahdlatul Ulama, dan rekan saya Anissa Wulandari sebagai anggota tim. Dia latar belakangnya dari hubungan internasional di Universitas Peradaban Bumiayu. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.